kabar? Ketemu lagi sama aku Cahya di sini, dan kali ini aku seneng banget karena aku ditemenin sama temen aku yang super inspiring banget buat kamu. Thank you ya yang udah subscribe channel YouTube aku, dan jangan lupa untuk follow IG sama TikTok aku supaya kalian juga terus terupdate dengan daily workout aku sama challenge-challenge yang aku buat setiap harinya. Oke, apa kabar? Sehat semua ya pastinya? Harus sehat dong. Karena kenapa? Salah satu faktor kita bisa menjalani hidup kita lebih berkualitas adalah menjaga kesehatan. Salah satunya adalah dengan rutin dan konsisten berolahraga. Oke, hari ini aku kedatangan bintang tamu. Karena sebenarnya aku tadi udah olahraga dan cukup melelahkan. Jadi sekarang sesinya adalah ngobrol-ngobrol. Kita ngobrol-ngobrol. Jadi buat temen-temen yang butuh inspirasi, butuh support system, butuh booster, apapun itu, teman-teman harus banget nonton channel YouTube aku sampai selesai. Oke? Hari ini aku kedatangan bintang tamu, teman aku. Beliau adalah seorang karyawan di salah satu perusahaan, aku nggak perlu sebutin apa, tapi yang jelas pekerjaannya pasti sangat membuat beliau sulit untuk melakukan aktivitas olahraga. Tapi yang bikin aku amazed adalah beliau punya komitmen yang sangat amat patut dicontoh buat teman-teman, supaya teman-teman juga bisa ikutin. Kalau yang namanya niat atau komitmen itu nggak ada yang bisa lawan. Jadi kalau teman-teman udah niat, udah punya keinginan yang keras, tidak akan ada alasan males ataupun nggak mood. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung aja ketemu sama bintang tamu kita kali ini. Apa kabar Kak Tauri? Sehat. Oke, fit banget kayaknya nih. Alhamdulillah. Oke, seneng banget ya hari ini kita bisa ketemu. Nah, kalau aku boleh tahu, abis ngapain nih tadi pagi? Kayaknya fresh banget nih mukanya, glowing gitu loh. Abis olahraga sama Kak Aci. Oh, abis olahraga sama aku teman-teman. Nah, olahraganya apa tadi? Hit sama strength ya. Oke. Kalau buat Kak Taurin biasanya olahraga yang paling menyenangkan tuh olahraga apa sih? Jalan kaki Ya. Jadi sebenarnya yang cukup friendly jalan kaki ya, yang bisa dilakuin kapan aja ya. Oke, thank you banget Kak Taurin udah mau datang hari ini. Kita ngobrol-ngobrol sedikit. Aku berharap apa yang Kak Taurin sampaikan hari ini bisa membuat teman-teman bisa lebih semangat, termotivasi menjalankan pola hidup sehat. Oke, boleh ceritain sedikit nggak tentang latar belakang Kak Taurin, pekerjaan Kak Taurin, daily activity Kak Taurin, ngapain aja sih sehari-hari? Saya ini karyawan. Gitu ya, karyawan. Jadi Senin sampai Jumat kan kita udah 8 to 5 mulai ya. Working from office lagi ya. Oke, Aci normal. ya. Oke. Udah back to normal. Jadi memang kalau misalnya nggak ada waktu lah ya buat hal lain kecuali kerja, karena kan betul. pagi-pagi udah mesti berangkat. Betul Kemudian banget. pulangnya juga pasti udah di atas maghrib ya. Matahari udah turun ya, udah nggak ada. Terus ya sampai rumah ya udah capek kan, tahu sendiri Jakarta kan udah kembali normal gitu kan ya. Jadi kalau kembali normal ya berarti udah mau macet lagi. Iya benar, lamaan waktu di jalan ya. Iya, Udah capek, buru-buru mau olahraga. Oke, itu klise ya, itu hal yang paling banget sering jadi alasan. Nah, di tengah padatnya aktivitas itu kan rempes banget ya, aktivitasnya banyak banget dari pagi, bangun subuh dong pasti kan. Gimana sih caranya masih bisa sempet olahraga? Ini pasti temen-temen juga aku tahu nih, alasannya capek kan, nggak sempet ngurus anak, ngurus suami, bikin makanan anak atau apapun itu. Nah, Kak Taurin sendiri gimana caranya bisa ngatur waktu sempet olahraga nih? Gimana sih caranya? Itu kan berarti susah ya, nggak gampang. Mungkin bisa di-sharing nih Kak Taurin. Ya bangun lebih pagi. Oke, bangun lebih pagi. And then apalagi yang harus lebih dikuatin? Oh, komitmen. Komitmen berarti ya? Iya, sama punya PT yang galak. Jadi ada coaching ya pastinya ya. Oke. Nah, kalau misalnya bicara komitmen, berarti sebelum kita bisa bikin komitmen, apa yang harus kita lakukan? Kalau pengalaman Kak Taurin sebelumnya nih, jadi sebelum punya komitmen harus ngapain dulu nih? Kita bisa komit sama apa yang kita mau. Tujuan ya. Oke, berarti kita bikin tujuan, goal. Bener kan teman-teman? Jadi seperti yang sering aku bilang, kalau kita mau bisa konsisten dan komitmen sama apa yang kita mau tuju, kita harus jelas tujuannya. Dan udah pasti terukur ya tujuannya, jadi nggak ngawang-ngawang nggak jelas ya Kak Taurin, ini terukur. Benar banget. Jadi teman-teman harus banget dengerin apa yang kata Kak Taurin bilang, karena jujur aku pribadi
sangat bangga sama sosok beliau karena beliau ini menurut aku sangat amat inspiratif buat aku sendiri aja. Aku suka kadang-kadang mikir loh kalau lihat sosoknya Kak Tauri ini, sebenarnya mungkin orang mikir, aduh Kak, aku kan berat badannya, aku gini. Nah, balik lagi nih cerita. Dulu Kak Tauri sebelum sampai ada di posisi sekarang, olahraga apa sih yang sering dilakuin? Terus ngerasa gak, duh kok gini-gini aja ya gerakan olahraganya, terus beratnya begini aja, staminanya gini-gini aja, kekuatannya gini-gini aja. Dulu gimana? Iya, kalau dulu kan nggak olahraga Kak Aji. Olahraga cuma jalan tadi bilang. Ya maksudnya gini, sejak dulu kan saya tuh dari dulu gemuk gitu. Selalu gemuk dari kecil. Terus memang nggak dibiasain olahraga gitu. Memang adalah berenang seminggu sekali. Jadi kalau misalnya ditanya bisa berenang apa enggak, saya bisa berenang. Cuman memang tidak dijadikan satu kebiasaan dan tidak punya komitmen. Orang bahagia kok dengan situasi kondisi dan seperti saya itu, gitu kan. Tapi begitu pandemi datang gitu ya, saya kan punya komorbid ya, ada pre-diabetik gitu kan, ada pre-hipertensi gitu. Terus kan mulai takut ya. Jadi sejak saat itu ada tujuan hidup lah. Jadi saya harus lebih sehat, harus ngatur pola makan, harus ngatur hidup, harus ngatur salah satu caranya adalah kalau udah ngatur makan ya harus bisa olahraga gitu kan, karena ya memang supaya lebih cepat turun berat badan ya. Karena selama 2 tahun ini saya benar-benar diet gitu loh, diet dan berusaha menurunkan berat badan secara sehat gitu ya, gitu tidak drastis ya. Betul prosesnya jadi ya, amat sangat menghargai proses. Persis yang aku bilang, yang namanya pola hidup sehat itu bukan untuk 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Bener nggak? Ada perubahan mindset begitu kata Urin. Jadi ngerasa ternyata sehat itu bukan temporer kayak oke, aku mau punya badan gini, yuk olahraganya 3 bulan aja cukup, udah selesai, aktif itu selesai. Enggak ya. Nah teman-teman sih, jadi bener-bener emang yang namanya pola hidup sehat ya harus konsisten dan komitmen. Proses yang panjang. Titik balik, mungkin ada peristiwa atau titik balik di mana Kak Tauri ngerasa gue harus berubah nih kayaknya, nggak bisa nih begini nih kayaknya nih, harus berubah nih kayaknya, bener-bener mulai fokus serius berolahraga secara konsisten. Kalau pola hidup sehat kan, makanan sehat, memang diet udah diatur dari dulu 2 tahun terakhir. Mulai merasa kalau ternyata olahraga, saya butuh olahraga yang terjadwal nih gitu, jelas seminggu 3 kali, terprogram gitu. Itu sejak kapan? Momen apa sih gitu? Sejak begitu mulai turun waktu gini. Waktu mengatur pola makan kan bisa turun gitu ya, karena kan pola makan gila-gilaan yang biasanya masuk mungkin sehari 2.500 kalori terus diatur jadi cuma 1.000 kalori gitu kan, itu dahsyat kan. Dahsyat. Terus turunlah gitu selang waktu 6 bulan itu bisa 20 kilo. Tapi kan habis itu stuck ya, maksudnya karena kita cuma ngatur pola makannya doang, tapi kita nggak keluarin lebih banyak kalori. Jadi mulailah saya jalan kaki. Ternyata dengan jalan kaki teratur itu kok lebih banyak ya, lebih maksimal gitu. ya kan. Terus mulailah olahraga jalan kaki, terus abis olahraga, terus kan begitu 6 bulan jalan kaki loh kok stuck lagi, terus badan kan mulai leme-leme ya. Apa istilah olahraganya tuh, maksudnya kalau lo udah turun banyak terus badannya kan secara tubuh tadinya gede terus kecil kan semua jadi ada apa namanya, ada perubahan tekstur kulitnya, udah pasti karena ada perubahan berat badan, perubahan kadar air, kadar fat dan lain-lain. Jadi ada perubahan fisik secara fisikly ya, kan? Nah terus saya mulai konsultasi gitu, gimana nih caranya, harus latihan strength biar kenceng badannya, supaya lebih kenceng dan lebih kuat gitu kan, karena nggak cuma jalan doang, tapi harus diajarin gitu ya badannya. Ya itu komitmen itu tingkatnya sebenarnya. Di situ titik baliknya yang ngerasa oke, gue harus ini, harus mulai. Jadi ternyata nggak cuma dari makanan doang, tapi harus olahraga yang terprogram. Artinya berarti Kak Taurin memang punya kesadaran sendiri ya, sebelum amit-amit
ada di posisi yang tidak nyaman atau kondisi sakit. Beruntung nggak sih Katorin ngerasa udah sadar sebelum ada kondisi yang membuat Katorin sampai aku nggak bisa ngapa-ngapain. Iya dong. Iya sih. Iya nggak? Bersyukur nggak sih? Karena kan sebenarnya udah ada warning juga ya. Yes. Karena kan Betul. karena gemuk gitu Betul. kan. Kalau gemuk kan yang paling mudah ya diabetes Iya. sama hipertensi. Betul. Karena kan di luar sana banyak banget yang udah gemuk, kesadarannya rendah bahkan nggak ada. Itu artinya berarti Kak Cauri udah melewati proses panjang nih. Oke, jaga pola hidup, jaga makan sehat, diet, dan jalan kaki secara rutin. Terus naik lagi levelnya. Betul yang Kak Taurin bilang tadi, badan itu fitness levelnya harus naik. Jadi dia akan ada di titik jenuh. Kok gini-gini aja nih, dia akan stuck. Makanya melakukan latihan strength. Oke. Apa yang pertama kali Kak Taurin rasain pada saat tahu, oh strength ini begini nih? Itu kapan kejadiannya? Terus rasanya gimana pertama kali ngelatih badan ikutan buat strength training itu kayak gini tuh gitu? Pertama kali kapan? Terus gimana rasanya? Itu ya hampir setahun yang lalu ya. Ya, setahun yang lalu gitu. Ngapain sih pertama kali latihan strength training? Coba mungkin biar teman-teman tahu nih kalau semuanya proses gitu, nggak ada yang tiba-tiba ujung angkat beban 20 kilo gitu ya kan? Oh iya, Iya kan? body weight aja kan Ya, awal-awal body weight, gitu oke, kan. body weight terus aja. Terus udah gitu mulai dari yang paling ringan gitu kan latihan strength ya pas ada resistance band kemudian ya. Iya. Gimana perasaannya? Apa yang dirasain pada saat pertama kali secara konsisten melakukan strength training? Oh ya rasanya berat. Rasanya berat. Oke, berat. Tapi gini, karena udah maksudnya bahwa kita tahu ini akan berefek positif gitu ya. Jadi memang harus dilakukan karena kan memang segala sesuatu nggak simsalabim gitu kan. Jadi sekarang tuh kerasa banget gitu ya bahwa nggak cepet lelah gitu kan, stamina bagus, lebih kuat. Sekarang kan udah dari mulai cuma band yang very light, oh very light itu ya? Startnya very light. Oh oke, gitu wow, iya very sekarang light udah ya. 10 kilo Oke, kan. sekarang 10 gitu. kilo bisa dengan melakukan lunges, squat, wow. Gitu. Tadinya kan nggak bisa lunges, nggak bisa squat gitu. Itu kan latihannya lumayan ya. Kalau disuruh disuruh squat 8 kali aja itu kayaknya beban hidup ya gitu. Bete, kesel, capek ya ternyata gitu ya. Iya kan? Gitu. Dan itu setahun. Itu setahun. Jadi sekarang udah jalan setahun ya. Hampir setahun. Teman-teman bisa dengar langsung ya, setahun. Jadi kalau ada teman-teman yang baru sebulan aja udah, oke, aku capek, aku nggak mau udah berhenti lagi, kok aku nggak kurus-kurus, kok aku nggak bagus-bagus badannya. Sekali lagi yang aku bilang, hargai proses, enjoy the process, karena balik lagi pada saat kita enjoy prosesnya, dapat manfaatnya ya, double. Ya, ya, betul. Sabar. Sama yang sering aku bilang juga, harus sabar. Oke, bicara sabar, berarti setahun. Perubahan apa yang paling Kak Taurin rasain setelah Kak Taurin rutin melakukan latihan strength? Yang paling berasa, kasih 3 aja. Yang paling Kak Taurin rasain dengan kondisi Kak Taurin yang memang dibilang nggak drastis banget sih, misalnya penurunan badannya nggak langsung kayak gimana, tapi benefit atau manfaat yang paling kerasa banget sama Kak Taurin. 3 hal aja yang mungkin teman-teman harus tahu ya. Kalau melakukan strength training itu ternyata jauh lebih bagus daripada hanya kardio yang seperti Kak Taurin bilang tadi, cuma jalan aja, itu kan kardio ya. Jalan aja sama melakukan strength, tambah lagi jalan juga, tambah lagi makannya sehat. Apa? Ya bener-bener strength sih, maksudnya secara ini ya, secara apa ya bilangnya kaji, kekuatan kita tahu
lebih percaya diri, itu satu, lebih percaya diri terhadap kekuatan tubuh kita. Kita lebih mengenal kemampuan fitness level kita, tahu nih kita kan. Oke. Betul. Percaya diri udah pasti ya. Iya dong. Jadi nggak ngaruh ada orang kurus, gue juga kuat bisa. Gitu ya. Jadi mindsetnya udah bukan ukuran badan lagi, ya nggak sih, lebih ke strength-nya ya, kekuatannya. Oke, yang pertama itu. Itu yang kedua, memang yang paling terasa banget itu adalah ini lebih nggak cepet capek ya, jadi stamina tuh lebih bagus gitu loh. Mau jalan 5 kilo, mau jalan 10 kilo, mau hiking gitu ya, mau itu lebih pede. Jadi dampaknya bener ke endurance, daya tahan tubuhnya itu bagus, staminanya bagus, artinya badannya fit. Betul. Jadi buat temen-temen, kalau dibilang orang gemuk itu susah fitnya, nafasnya susah, bla bla bla, enggak juga. Kan Katori ngerasain sendiri ya. Kalau yang namanya mau turun berat badan jelas prosesnya panjang. Gak usah jauh-jauh, Katori udah berapa tahun tadi mungkin teman-teman udah denger ya, atur pola makannya sampai ke ahli gizi dan lain-lain. Itu nggak cepet, nggak sebentar. Artinya semuanya butuh komitmen dan kesabaran gitu. Nah, ngerasa lebih fit, staminanya bagus, otomatis semua aktivitas jadi lebih enak kan? Iya. Jadi moodnya lebih bagus, lebih berseri-seri, gitu ya. Selalu memberikan pengaruh yang baik, influence yang baik, karena memang kita dalam jiwanya tuh memang happy. Karena Katori ngerasain nggak kalau udah olahraga happy, seneng, ngerasain itu nggak? Iya. Dapat ya? Itu kayak addicting ya akhirnya ya. Yes. Olahraga itu. Jadi kamu udah ngerasain addicted sekarang, right? Cuma memang mulainya memang berat gitu, selalu berat ya. Kalau mulai olahraga, kalau mau mulai pemanasan itu berat gitu loh. Di pagi-pagi atau apa itu berat banget. Oke, berat banget. Kalau pas berat mikirnya gimana sih biar jadi semangat lagi? Mikir PT-nya galak, Kak. Okay. Berarti PT galak itu penting ya? Penting buat gue. Penting. Nanti ditanyain PR. Berarti bener ya, support system itu harus yang betul-betul memang bisa memotivasi kita. Bener. Ya, keras itu perlu terkadang. Betul. Ya. Selain paling enggak kita sampai ke, maksudnya kita diingetin lagi sama tujuan gitu. Betul. Bukan buat lu, bukan buat gue, buat lu. Yes, bukan betul. buat gue, buat betul. lu. Balik lagi ya, gue keras karena gue peduli sama lu harus push sama diri lu sendiri karena keberhasilan yang kita dapat kita 100% gitu ya. Nah, kalau misalnya kalau misalnya teman-teman nggak punya PT misalnya, kalau pas lagi males, lemes, mesti ngapain sih biar semangat? Kalau nggak punya PT misalnya nih, Iya, coba aku tanya. Dulu Kak Tauri kan mungkin belum ketemu PT, terus tiba-tiba olahraga, udah coba olahraga sendiri. Kalau lagi males ngapain? Tiba-tiba, aduh kayaknya berat banget ya. Udah aja tinggal gitu, atau olahraga sebisanya, abis itu udah lupa lagi. Atau memang beda, memang harus ada seseorang yang mendampingi kita. Iya, harus ada support system, nggak bisa sendirian. Karena kan kalau sendirian kita biasa take it for granted ya, kalau sendirian gitu. Iya kan, semua plan itu hanya tinggal plan aja ya, gitu. Benar, jadi harus ada yang ngawasin, paling nggak ngingetin mau suami, mau anak, mau ibu, pacar gitu kan. Siapapun itu orang yang bisa mendorong kita jadi lebih kuat sama motivasi kita apa gitu ya. Betul. Jadi seperti yang aku sering bilang, kalau kita mau mulai olahraga, artinya kita harus hidup di circle orang-orang yang suka olahraga. Betul nggak? Ya. Kalau kita gaul sama orang yang nggak olahraga, susah nggak? Susah. Artinya kita harus pilih circle kita. Yang pertama ya pasti ya. Dan yang kedua, betul, fokus ke tujuan. Goalnya apa? Ya kan? Goalnya apa? Yang ketiga tadi yang Kak Taurin bilang, emang butuh coaching. Jadi harus ada orang yang proper, yang memang mengerti program olahraga, yang tahu kondisi kita, yang bisa mengarahkan baiknya olahraga apa sih untuk kita gitu ya. Jadi buat teman-teman, kalau teman-teman misalnya nggak punya PT, lihat channel YouTube aku nggak apa-apa. Tapi teman-teman bisa discuss juga sama aku langsung. Tapi tetap memang Kak Taurin ngerasa beda ya. Kalau directly ada yang correction, apapun itu beda dengan kalau menjadi sendiri ya, lain ya. Ngomongin komitmen, konsisten. Serajin apa sih olahraganya seminggu berapa kali? Minimal 2 kali. Minimal 2 kali. Olahraganya biasanya berapa lama?
1,5 jam. Oke, 1,5 jam. Kalau saran Kak Taurin buat teman-teman yang baru-baru nih, berapa lama sih idealnya olahraga menurut Kak Taurin yang untuk beginner banget? Kalau Kak Taurin dulu emang langsung 1,5 jam kan sama aku kan? Iya. Tapi menurut Kak Taurin, tapi kalau mau mulainya dari jalan kaki dulu, aku mulainya dari 30 menit doang. Oke, berarti mulai dari jalan kaki 30 menit. 30 menit. Mulai dari 1 kilo doang, terus 3 kilo, terus 5 kilo, terus sekarang 7 kilo gitu. Nah ya, lama-lama nanti full maraton jalan kaki ya. Enggak. Gak apa-apa, enjoy, jalan-jalannya dari sini ke Bromo langsung. Oke, nah bicara soal goal. Dulu mungkin Kak Taurin goalnya adalah turun berat badan, that's it. Atau udah ngerasa, kok nggak nyaman, nggak sehat gitu. Di perjalanan ada perubahan gak sih? Tiba-tiba ngerasa, kok ternyata oke, I know perubahan berat badan jelas penting. Tapi pada saat Kak Taurin fokus olahraga, proses olahraga, nemuin gak sih ternyata ada banyak hal penting loh selain berat badan yang harus aku perhatiin dan harus jadi konsentrasi aku. Ternyata gue harus atur ini loh, jadi aku harus tahu loh komposisi badanku seperti ini gitu. Karena pada saat kita ngejalanin olahraga bukan hanya melulu soal berat badan yang harus kita fokusin. Misalnya contoh, nah kalau Kak Taurin sendiri nemuin gak sih momen dimana oh ternyata ada ini loh, pas gue olahraga ini ternyata ada yang begini ya. Oh ternyata badan kita tuh bisa begini loh kalau kita begini. Selain berat badan misalnya, nemuin nggak sesuatu yang seperti itu? Oh ternyata bahwa kalau kita latih gitu ya, badan itu juga bisa apa ya? Maksudnya badan itu harus dilatih untuk mendapatkan sesuatu yang kita mau gitu ya. Kayak itulah Kaci kan tahu tangan gue kan emang gede banget gitu kan. Nah itu kan berarti, dan kita nggak tahu sebenarnya itu masalahnya. Maksudnya mau latihan di bagian manapun, mana duluan yang spot reduction ya akan lemaknya hilang duluan gitu. Jadi ya harus konsisten gitu. Ternyata begitu. Padahal kan pengennya tangan aja gitu kan. Nggak tahu nggak bisa. Jadi harus semuanya gitu kan. Berarti pemahamannya yang paling penting adalah pemahaman baru yang mungkin teman-teman di luar masih suka dengar, gerakan mengecilkan tangan, mengecilkan paha. Berarti nggak ada atau gimana menurut Kak Taurin? Gerakan mengecilkan paha, mengecilkan tangan, mengecilkan bokong, mengecilkan betis, mengecilkan kepala sekalian ya. Coba, menurut Kak Taurin itu iya, berarti semua gerakan harus konsisten dilakukan gitu, karena kita nggak bisa tahu sebenarnya bagian mana yang hilang duluan ya. Atau spot reduction kita nggak bisa pilih. Aku mau yang kecil tangannya dulu, bisa nggak? Ya? Ternyata nggak bisa ya, udah setahun kan kita coba kan kaki. Padahal udah jelas semua total badinya dilatih. Artinya kita nggak pernah bisa pilih bagian mana yang mau hilang duluan, tapi kita bisa pilih bagian otot mana yang mau kita latih supaya lebih kuat. Tapi tidak ada pengaruhnya dengan perubahan lemak yang ada di dalam. Ya kalau Kak Taurin ngerasa kayak gitu. Nah, mungkin Kak Taurin bisa sharing. Kalau Kak Taurin lagi males, tiba-tiba capek banget ini, bosen gitu ya. Kan kita kadang-kadang bosan olahraga. Hal apa sih yang bikin Kak Taurin jadi lebih kuat lagi untuk fokus? Kan kalau aku ngomong gampang ya, fokus ya, konsentrasi, konsistensi. Yang ngomong gampang gitu. Mungkin kalau orang yang sedang ada di fase baru mulai, atau setengah mulai, atau baru mau jalan, atau di tengah jalan, gimana caranya biar bisa terus konsisten? Ini pertanyaan sering banget teman-teman tanyain. Gimana sih Kak caranya biar terus bisa konsisten? Aku mager nih. Iya. Kamu suka mager dong pasti. Iya, cari temen yang sefrekuensi, sukanya sama, hobinya sama, mindsetnya sama tentang olahraga, hidup sehat. Cari temen. Kalau temennya susah, misalnya nggak nemu nih temen yang satu aliran, cari komunitas. Kalau tiba-tiba di sekitar rumahnya nggak ada komunitas,
dia ibu-ibu bener-bener ibu rumah tangga banget yang nggak bisa bergaul, yang nggak bisa keluar untuk sekedar kongko sama komunitas gitu. Gimana? Ya cari YouTube lah. Cari YouTube. Menurut Kak Tauri punya referensi nggak? Harus channel YouTube yang seperti apa sih yang memang bisa membuat kita jadi kayak selain berlatih secara fisik, kita juga brainstorming, jadi tahu banyak hal gitu mengenai olahraga. Kayak gimana, harus yang kayak gimana dia nyari? Coaching yang seperti apa sih yang dia harus cari? Apakah hanya fokus membuat bokong semok misalnya? Atau dia memang dia juga kadang-kadang memang lebih detail menjelaskan manfaat gerakannya apa, ya kan? Terus referensi kalau nggak bisa pakai ini ya gitu. Jadi teman-teman juga memang kayak dikasih pengarahan. Kalau teman-teman nggak bisa begini ya gitu. Terus dikasih pemahaman juga mengenai apa yang teman-teman lakukan di program daily workout itu. Harus yang kayak gimana, mungkin punya referensi. Kata Orin dulu pernah, Kata Orin lihat YouTube gitu pernah dulu. Nggak keburu sih. Nggak keburu. Tapi kan ya makanya ngambil, karena gue orangnya ekstrovert, jadi lebih seneng kalau ketemu langsung gitu kan. Ada komunikasi langsung. Iya, energinya dapetnya dari betul, orang lain. Vibes-nya beda ya. Tapi kalau misalnya orang seperti yang Ansi bilang tadi, ya cari ilmunya ya harus bener juga gitu loh. Nggak cuma sekedar suka bajunya, nggak cuma sekedar suka modelnya gitu ya, hanya cantik doang karena badannya bagus doang. Betul. Tapi ilmunya harus dilihat, knowledge-nya gitu. juga memang harus ada, Background-nya harus cek gitu. License atau enggak, Iya. jelas Siapa atau dia? enggak, siapa dia gitu. Itu jelas ya, karena ya kita berlatih fisik loh sama orang tersebut. Jadi artinya sebenarnya kalau Kata Ori ngerasa kalau misalnya nggak punya pilihan untuk ketemu coach yang langsung, dia bisa ikut online coach atau YouTube, tapi memang yang proper berarti ya, harus yang proper ya. Tuh teman-teman, jadi apa yang disampaikan sama Kata Ori itu jelas-jelas menurut aku itu amat sangat kebenaran yang memang seperti itu. Jadi nggak ada yang instan, semuanya melalui proses yang panjang dan membosankan, bener nggak? Sampai membosankan. Tapi kalau Kata Ori rasain sekarang, udah ngerasa nggak sih kalau aku nggak olahraga 2 hari kok badan gimana ya gitu? Kok badan kok kayaknya pegel-pegel ya kalau 2 hari nggak ketemu dumbbell atau nggak ketemu resistance atau nggak olahraga, paling nggak just plank doang, mau dipakai sipren atau apapun. Udah ngerasa belum kayak gitu? Udah ya takut ini. Ketakutannya adalah ototnya nggak aktif lagi, turun gitu. lagi, Turun udah capek-capek gitu kan, udah setahun ngerjain kayak beginian nanti sia-sia gitu kan. Nah itu sih mulai dari nol lagi nih, males kan, iya kan? kerja keras gitu kan, marah sih. Berarti poin pentingnya adalah apa? Jadi apa yang kita lakukan, kerja keras yang udah kita lakukan bisa hilang ya kalau kita nggak bisa lawan dengan malas atau mantul atau apapun. Ini sih teman-teman udah setahun jalan latihan strength, udah ngerasa benefitnya, kuatnya, stamina-nya, semuanya. Tiba-tiba seminggu nggak olahraga itu bisa turun lagi ke angka mulai dari nol lagi ya. Sayang ya, betul sayang. Nah mudah-mudahan teman-teman juga bisa ngerasain hal itu. Sayang yang udah kita bangun, karena kan yang namanya fisik, kekuatan fisik itu mesti dibangun. Itu berhenti berapa maksimal istirahat, berapa lama istirahat kalau setelah olahraga? Coba Maksudnya kalau udah olahraga maksimal recovery ototnya berapa hari? Maksimal 2-3 hari itu udah maksimal ya. Kalau bisa ya sehari break, besoknya nggak lagi olahraga. Jadi maksimal 2-3 hari, artinya seminggu 2 kali itu udah minimal banget. Tapi yang Kata Orin berusaha untuk konsisten lakukan, seminggu berapa kali olahraga? Harusnya kan yang ideal 3 kali gitu. Tapi ini lagi mau menyesuaikan diri lagi sebenarnya, karena baru mulai perubahan WFH, WFO ini nih menyusahkan gitu. Iya betul. Jadi ya masih 2 kali, kadang-kadang cuma sekali gitu. Tapi kan jadi takut gitu ya. Iya betul. Sudah ada rasa ketakutan ya. Artinya berarti udah ada di titik levelnya udah naik tuh. Jadi bukan hanya fokus, aduh nanti gue naik lagi berat badan, jatuhnya udah nggak terlalu kesana, mikirnya udah
dulu nanti ototnya sayang. Karena Kak Taurin mungkin udah ngerasain ya, yang namanya cuma olahraga kardio iya burning fat, tapi yang namanya strength bangun otot. Dan Kak udah ngerasain lebih powerful, lebih strength, lebih dan lain-lain, jelas itu pasti lebih impact-nya lebih banyak kasih ke Kak Taurin sendiri, ke badannya. Nah mungkin teman-teman bisa, kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya, bilang aku tanya di komen, nanti aku spill IG-nya Kak Taurin, bisa langsung tanya ke Kak Taurin kalau mau ada obrolan pertanyaan apa yang mungkin memang secret ya, aku nggak perlu tanya, nggak perlu tahu, nggak apa-apa, boleh tanya langsung ke Kak Taurin gitu. Jadi nah satu hal lagi aku mau tanya Kak Taurin, kalau misalnya teman-teman ngerasa kok kayaknya aku udah olahraga lama nggak berubah-berubah ya, 2 tahun 3 tahun, itu apa yang salah menurut Kak Taurin? Kok aku nggak berubah-berubah ya? Kak Taurin bilang setahun aja udah ngerasa feel-nya udah beda, perubahan fisik, perubahan stamina, endurance, strength, power dan lain-lain. Tapi dia udah olahraga 3 tahun nih ternyata, kok nggak turun-turun ya berat badannya, kok badannya biasa-biasa aja ya gitu. Menurut Kak Taurin ada yang harus dibenerin nggak selain pola olahraganya aja? Pola makan. Oke, pertama pola makan, and then yang kedua sama olahraganya sendiri kayak gitu. Program olahraganya harus dilihat lagi. yang ketiga Tujuan dari olahraga itu sendiri. oh iya berarti